Okay, guys, so today I'm going to share about how to practice pronunciation and also how to practice about speaking, right? Because this is also very important to know more and to know detail about speaking. Okay, in this opportunity, I would like to share 4 tips on how to practice your English confidently. Oke, teman-teman, hari ini saya akan berbagi 4 tips bagaimana cara kita melatih berbicara bahasa Inggris secara confident. Yang pertama adalah kita akan bahas dulu mengapa latihan speaking itu sangat penting. Why is speaking a practice important? Jadi mengapa itu penting? Karena menurut saya belajar bahasa Inggris itu adalah sangat penting sekali, dan juga terutama dalam hal speaking itu adalah merupakan hasil yang luar biasa di dalam proses pembelajaran bahasa Inggris, karena speaking itu adalah merupakan keahlian berbahasa. Seperti fakta yang kita ketahui bahwa banyak orang-orang yang sudah banyak menghafal kosakata, mereka menguasai banyak kosakata, tetapi tidak bisa berbicara berbahasa Inggris, itu juga akan sangat kurang pas menurut saya, karena itu bisa mengerti bahasa Inggris tapi tidak bisa berbahasa. Itu yang pertama. Saya akan kupas satu persatu. Kemudian yang kedua adalah tujuan latihan speaking itu adalah apa tujuannya, ya. Jadi tujuan dalam latihan speaking itu adalah untuk melatih rasa percaya diri, ya. Untuk melatih rasa percaya diri, dan dengan latihan itu maka akan terjadi perbaikan-perbaikan jika kita melakukan kesalahan dalam sebuah pengucapan. Oke. Jadi itu akan melatih rasa percaya diri dan memperbaiki pengucapan yang mungkin pengucapan kita salah, ya. Tetapi jangan merasa bersedih atau merasa kecewa ketika kalian melakukan sebuah kesalahan di dalam pengucapan, karena kalau kita sering melakukan kesalahan tetapi kita mau untuk mengkoreksi atau memperbaiki pengucapan tersebut, maka akan menjadi sempurna. Oke. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara pengucapan atau pronunciation method. Oke. Jadi metode pengucapan di dalam belajar bahasa Inggris itu kita harus berani mengucapkan lebih keras dan lebih semangat. Kita tidak bisa berbicara secara pelan atau tidak ada energi, tidak ada powernya, maka itu akan berdampak di dalam keberhasilan di dalam belajar bahasa Inggris, ya. Seperti kita saya akan berikan contoh umpama dengan suara yang keras dan powerful. Oke, seperti contoh, "Hi dude, where are you going?" Jadi lebih keras. "Hi dude, where are you going?" Nah, seperti itu, ya. Contoh yang lain umpama, "Hi Jess, what are you doing?" "Hi Jess, what are you doing?" Jadi lebih keras. Kalau kita bedakan umpama dengan ucapan yang lemah, umpama, "Hi dude, where are you going?" atau "Hi Jess, what are you doing?" Nah, itu akan berdampak kepada psikologi kita lemah, ya. Jadi harus berani bersuara lebih powerful lagi, lebih keras lagi. "Hi dude, where are you going?" "Hi Jess, what are you doing?" Lebih keras, dilatih lebih keras lagi, itu akan memberikan dampak positif, dampak energi yang akan membangkitkan semangat kalian di dalam belajar bahasa Inggris. Yang banyak terjadi di Indonesia itu mereka tidak berani bersuara keras. Mungkin pengucapannya benar, tapi karena suaranya itu kecil, itu kita tidak bisa
mengetahui apakah kalimatnya itu atau pengucapan yang dia ucapkan itu benar atau salah. Lebih baik bersuara keras walaupun itu salah, tetapi bersuara pelan benar tapi tidak terdengar. Lebih baik kita mengatakan keras salah tetapi benar tidak terdengar suaranya. Jadi itu filosofinya. Jadi jika kalian ingin belajar bahasa apapun, saya pikir bahasa selain daripada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Itali, bahasa Spanyol, dan bahasa apapun, kita harus berani menyuarakannya lebih keras. Oke? Nah, itu yang paling penting. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah rekam suara Anda, ya. Record your voice, ya. Nah, apa tujuan daripada merekam suara ini? Sama dengan yang nomor 3 tadi, yaitu untuk melatih percaya diri kalian, dan dengan rekaman itu kalian bisa melihat kembali atau mengingat kembali apa-apa yang salah di dalam pengucapan. Jadi kalau kita rekam kan ada filenya. Jadi suara kita akan bisa kita ulang kembali. Di mana terjadi sebuah kesalahan, kita akan melakukan sebuah koreksi-koreksi. Umpama kalian ingin merekam sebuah percakapan, atau mungkin kalian ingin merekam sebuah cerita atau membaca teks dengan menggunakan bahasa Inggris, dan di situ akan terekam, dan kalian coba untuk memutar dan bandingkan suara yang benar dan suara dari Anda sendiri. Jadi di sana adalah merupakan sebuah cara untuk membandingkan pengucapan yang benar dan tidak. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, jika kalian salah, ingat jangan sampai stres. Jangan sampai kalian merasa minder atau merasa tidak pede lagi. Terus berlatih dan berlatih. Karena dengan berlatih itu akan selalu memberikan kebaikan, akan selalu memberikan perbaikan di dalam pengucapan. Oke. Dan di video ini saya akan memberikan salah satu contoh percakapan murid saya kelas 6 SD, dan saya salut atas kepercayaan diri dia untuk berlatih bahasa Inggris. Walaupun itu tidak sempurna, tetapi satu hal yang paling penting adalah dia berani untuk berlatih. Alright? Oke. Jadi kalian harus meniru mereka, meniru murid-murid saya untuk berlatih dan terus berlatih berbahasa Inggris. Karena seperti saya katakan di awal, itu adalah speaking itu adalah merupakan sebuah talenta. Ya, berbahasa atau berbicara, khususnya bahasa Inggris, itu adalah merupakan sebuah talenta, merupakan sebuah skill di mana itu akan sangat berguna untuk kalian ketika kalian berlatih berbahasa Inggris. Kita banyak tahu bahwa dimanapun kalian belajar itu semuanya bagus, ya. Baik di lembaga-lembaga yang profesional sekalipun, yang memiliki fasilitas yang lengkap dengan gedung yang menjulang tinggi, tetapi kalau kalian tidak bisa atau tidak berani berlatih, saya kira itu akan menjadi sebuah useless, tidak ada gunanya atau sia-sia. Nah, belajar di tempat yang sederhana tetapi bisa memberikan hasil yang memuaskan, itu tidak jadi masalah, ya. Jadi belajar itu tidak mesti harus di gedung yang tinggi atau fasilitas yang bagus. Dan pengalaman saya di dalam mengajar pun juga banyak yang pernah belajar di tempat khusus-khusus yang bertaraf internasional, bertaraf nasional, memiliki gedung-gedung yang tinggi. Setelah ikut dan bergabung bersama saya, mereka merasa nyaman dan mereka merasa percaya diri karena mereka memiliki waktu untuk berlatih, ya. Ya mungkin di tempat mereka mereka belum punya semangat sehingga mereka tidak berhasil dalam belajar bahasa Inggris. Apalagi dengan biaya-biaya yang besar sekali, sehingga menguras uang, menguras tenaga, menguras waktu, sehingga mereka gagal dalam belajar bahasa Inggris.
Yang terpenting dalam belajar bahasa Inggris adalah semangat yang lebih, ya. Semangat yang lebih untuk memicu energi positif kalian di dalam berlatih bahasa Inggris. Oke, mari kita lihat contoh video dari murid-murid saya yang belajar. Hi Alena, are you free now? Yes, I'm free. What's up? I want to invite you to play. Let's play badminton. Wow, I like playing badminton. Do you have your racket? Because I have no racket. Yes, I do. And I also have shuttlecock. Okay then. Oke guys, itulah merupakan salah satu contoh video pendek yang dibuat oleh murid-murid saya. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like dan jangan lupa subscribe, share ke tempat teman-teman kalian. Oke, jika kalian suka, tetapi kalau tidak suka tidak apa-apa. Oke, terima kasih atas waktunya. Thank you for now. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.